Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi merupakan salah satu negeri yang dipegang dengan akidah dan ajaran agama. Adat istiadat budaya bangsa tidak pernah terlanggar daripada yang namanya garis kaedah agama, yang dimana peraturan agama telah ditetapkan dalam sebuah kanun bangsa Aceh, mulai daripada masa kepimpinan Sultan Iskandar Muda. Kanun-kanun tersebut telah berlaku pada zaman dahulu. Namun sayangnya, kanun-kanun yang berlaku pada zaman dahulu rusaknya pada zaman sekarang. Kenapa ini bisa terjadi, hadirin? Kenapa dan kenapa? Oleh karena demikian, terbukalah hati kami pada malam yang berbahagia ini untuk memaparkan sebuah syarahan singkat yang telah kami rangkum beberapa bulan sehingga menjadi sebuah tema dalam satu karangan yang telah kami berikan judul Ranjau Sebuah Bangsa. Hadirin dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika syariat Islam tegaknya di sebuah agama, umat hidupnya dalam keadaan bahagia, ibadah kepada Tuhan tak pernah mereka sia-sia. Siang dan malam mereka selalu memuja dan memuji Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, semuanya akan sirna bila kita pemuda tak mau belajar ilmu agama, menjauhkan diri daripada alim ulama. Bala pun datang dengan tiba-tiba hingga yang terjadi bumi sedang digoncang, kembali digoncang oleh gempa. Gelombang pun ikut melanda, memberikan daya tanpa hentinya, bagaikan singa kelapaan menjadi mangsa, meruntuhkan semua bangunan dan rata. Jasa-jasa manusia bergelimangan di mana-mana. Bumi menangis ketika melihatnya, matahari pun ikut berduka cita. Ini merupakan perbuatan para pemuda, dikarenakan hidup selalu tak taat kepada agama, hidup melanggar perintah Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang pemuda, tentunya kita juga akan berbicara tentang sebuah bangsa. Dikarenakan pemuda adalah pemegang tongkat estafet di masa yang akan datang, harapan sebuah bangsa di masa semakin depan. Pemuda merupakan salah satu aset yang sangat bernilai untuk sebuah bangsa. Dikarenakan mengadu mundurnya sebuah bangsa tergantung kepada kita pemuda. Baik dan buruknya sebuah bangsa bisa dinilai dari para pemuda. Jika pemuda taat beragama, tutur katanya beretika, sopan dan santun dengan orang lebih tua, sebuah bangsa patut berbangga karena punya berkah dari Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Rushdi, innamal imamul ikhlaqu ma baqiyat fa inna habala ikhlaqu zahabu. Sesungguhnya bangsa yang tegak dan jaya selama penduduknya mempunyai akhlak, dan bila akhlak itu berhasilnya, hilanglah kejayaan sebuah bangsa. Inilah pemuda yang diharapkan oleh sebuah bangsa. Jika negeri ini diserahkan kepada tangan mereka, insyaallah negeri akan aman, makmur dan sentosa. Namun sebaliknya, jika pemuda lupa kepada agama, tak tahu tujuan hidup dunia, melanggar perintah
untuk dikonsumsi. Jika kondisi pemuda seperti ini, lantas bagaimana keadaan bangsa kita suatu nanti? Padahal kita jelas pernah mendengar sebuah nasihat daripada guru kita Syekh Mustafa Al-Ghayan, inna yati syababa'an ummah wa fi aqdariyah hayat. Sesungguhnya pada tangan pemudalah urusan umat dan pada hati pemudalah kehidupan umat dipertaruhkan. Maksud daripada pepatah tersebut menjelaskan kepada kita pemuda yang bahwa majunya bangsa, runtuhnya agama sangat tergantung kepada diri kita pemuda. Tersisanya masyarakat, hancurnya umat yang taat dalam ibadah juga menyebabkan dengan sebab kenakalan para pemuda. Oleh karena demikian, kita selaku pemuda harus mempersiapkan diri dengan belajar ilmu agama, mempersiapkan diri untuk memimpin bangsa. Tak ada kata memang ketika tuntutan sisa dikarenakan kepada pemuda yang bijaksana. Mereka tidak mengenal bangsa dan agama, jatuh ke tangan para penguasa yang berani menghina para alim ulama. Walaupun harus berperang dan mendapatkan sebuah kemenangan, rela nyawa dari taruhan asalkan masyarakat hidupnya penuh dengan kemenangan. Tidak pernah apa-apanya lawan, pantang mundur, apalagi kurang siap mati untuk membela kebenaran. Hancurkan kezaliman, musnahkan kebenaran. Aceh Darussalam, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dulu ketika Aceh dijajah oleh Belanda, mereka ulama bekerjasama dengan para pemuda di dalam membela agama dan bangsa. Bahkan ada di antara mereka yang rela meninggalkan keluarganya sampai anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Kaum muslimin sedang pada bahagia dimuliakan oleh Allah. Ada kesimpulan yang satu detik yang pertama, untuk memperbaiki bangsa dan agama yang terletaknya di negara Indonesia, terkhususnya Aceh Serambi Muka, dengan cara menjadikan para pemuda yang berakhlakul karimah menjalankan sebuah perintah agama dan mampu untuk membalas jasa para syuhada. Meskipun sekarang mereka para Iskandar muda telah tiada, namun kita selaku pemuda tetap harus untuk menjaganya. Adapun poin yang kedua, marilah kita pemuda zaman sekarang ini selalu siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negeri, berani untuk mengusir para antek-antek PKI, bahkan mereka ulama dan kiai bukan dimati oleh para Yahudi, siap untuk membunuh kaum Nasrani yang ada di bumi Aceh Serambi Muka. Kaum muslimin, adapun poin yang selanjutnya, marilah kita pemuda zaman sekarang ini jangan membuat lena dengan kemajuan zaman. Kita sudah bisa bangun dari tidur panjang. Sekarang bukan lagi waktunya untuk mabuk-mabukan, menghabiskan umur dengan berpacaran. Tibalah masanya kita harus bangkit untuk kejayaan Islam. Kaum muslimin sedang pada bahagia dimuliakan oleh Allah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi